Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknologi di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 22 September 2021, hari yang menyenangkan untuk IHSG ya, naik 0,78% sesuai dengan analisa kemarin. Pas kena resistennya juga pas. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Buat teman-teman yang mau kasih support, tip, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Caranya tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Itu nanti teman-teman bisa kasih tip, support, donasi, atau pesan pribadi juga untuk saya. Lalu juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silakan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah nanti setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya balas kalau saya sudah ada waktu. Jangan lupa juga support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Terus juga buat teman-teman yang mau ikut grup cuan-cuan saham bulan Oktober, bisa stay tune aja. Insya Allah besok weekend ini, Sabtu atau Minggu, mulai saya buka registrasi untuk grup cuan-cuan saham di bulan Oktober, seperti itu. Semua ketentuan bakal saya share di sana nanti. Oke, langsung aja kita ke transaksi dulu seperti biasa. Hari ini transaksinya 13,9 triliun, bagus, besar juga. Dengan pergerakan asing hari ini net buy 495,76 miliar, besar ya, cukup besar lah. Dan hebatnya hari ini LQ45-nya naik tinggi sekali, 1,23% ya. Mayoritas LQ45-nya menguat, IHSG juga naik 0,786%. Beberapa indeks juga dari bond yang kemarin habis pada melemah. Lalu masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Nah, akhirnya ya yang ditunggu-tunggu, Bank BRI setelah kemarin di net sell terus. Hari ini sesuai juga dengan analisa kemarin ya, udah mulai selesai red issue-nya, flow mulai masuk lagi, bahkan dari bond dengan volume yang bagus. BBRI net buy 253 miliar, lalu BBCA 188,4 miliar. Ini inflow asing semakin menggila sih. Kelihatan kalau bentar lagi bullish, kelihatan ini. Mungkin setelah September mungkin. Telkom juga masih bagus flow-nya, 113,5 miliar. Bukalapak 23,6 miliar, Akra 21,2 miliar, PTBA 21 miliar, Asa 10,1 miliar, INTP 9,8 miliar, Astra 8,4 miliar, dan Tower 4,3 miliar. Ada juga CTRA 3,7 miliar yang kemarin kita bahas juga. Tuh. Lanjut ke saham-saham yang dijualin asing hari ini. Ada Bank Mandiri yang dia naik, tapi asingnya jualan ya, kecil tapi 4,3 miliar. Lalu Excel 41,2 miliar, ITMG 31,6 miliar, BABP 25,7 miliar, BBNI 15,2 miliar. Ini BABP kayaknya sudah cum dit. Dari RI-nya dia sudah ke harga teoritisnya kalau nggak salah ya, nanti kita cek coba deh. Kalau ada INKP 15,0 miliar, MSCN 12,7 miliar, Unilever, nah ini kayaknya terlalu banyak dibully, marah dia, naik 5,21%, tapi asingnya net sell 11,1 miliar. S-Advance 10,1 miliar, UI Tractor 8,6 miliar. Tuh untuk saham-saham yang dibeli dan dijualin oleh asing. Langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG dulu. Yang hari ini IHSG sesuai ya dengan analisa saya kemarin. Kalau teman-teman ngecek video kemarin, cuman kemarin memang saya nguploadnya agak malam karena saya itu pakai WiFi IndiHome, pakai internet HP Telkomsel, dan kemarin itu kan baru drop dua-duanya ya. Sebenarnya bikin kontennya udah awal gitu, tapi nguploadnya lama sekali, jadi baru ke-upload tuh sekitar jam 8:30 malam atau jam 8, itu agak malam itu. Tapi di analisa kemarin saya sudah bilang kalau IHSG kena support trendline, terus dia candle-nya juga bagus sekali, potensi menguatnya hari ini besar, dan dengan target ada di resisten downtrend line ini. Nih, semakin kelihatan kalau IHSG ini mencoba membuat penan atau simetrikan triangle, entahlah ini, terserah, dengan garis yang orange sepertinya. Jadi yang biru kita hilangkan aja, dan yang orange kita ganti warna biru biar sama.
Nah, gini ya mungkin ya. Nih, ini saya nyambungin dari sini sampai yang sini, dan hari ini dia kena lagi. Artinya apa? Untuk sekarang ini IHSG posisi ada di resisten. Walaupun inflow-nya bagus, tapi kalau di resisten harus tetap hati-hati juga. Apalagi ditambah besok juga ada taper-taperan ya. Kalau kemarin itu kan kita dihantui sama Evergrande, itulah yang dari Cina itu ya, yang perusahaan properti itu yang katanya utangnya banyak banget, nggak bisa bayar utang itu. Bahkan kalau nggak salah utangnya itu lebih besar daripada krisis tahun 2008. Itu yang agak serem ya. Lalu mulai ada solusi-solusi yang lain macam sebagainya, dan sekarang katanya itu Kamis sama Jumat ada rapat FOMC lagi untuk membahas taper. Saya rasa momentumnya tepat dengan keadaan IHSG di resisten. Artinya besok kalau merah, berita-berita taper bakalan keluar lagi. Tapi sebenarnya kalau menurut saya itu karena dia kena resisten aja. Tuh, jadi memang ya ini teknikalnya wajar dan kelihatan kalau memang dia mau resisten. Sebenarnya ketika dia kena resist, ya dia turun. Ketika dia kena support, dia naik, seperti itu. Jadi itu buat teman-teman yang misalkan tadi udah belanja dapat pada cuan-cuan, ya besok bisa mulai kurangi porsi atau take profit dulu kalau misalkan besok IHSG tidak bisa menguat ya. Posisi pun dekat dengan resisten juga. Hari ini high-nya sampai 6123, itu di range resistennya IHSG ya, 6115 sampai 6130. Selain itu kena downtrend channel juga. Jadi memang agak berat untuk breakout hari ini. Tapi apakah kemungkinan breakout tidak ada? Ya jelas ada juga ya. Mungkin malah Senin. Kalau saya mencoba membuat skema sih, mungkin Kamis, Jumat itu besok IHSG merah dulu, tambah dengan berita taper gitu. Nanti akhirnya tapernya juga nggak jadi lagi, dan akhirnya Senin IHSG bullish breakout simetrikan triangle ini. Semoga seperti itu. Tapi itu hanya potensi, terus juga analisa view. Nanti tinggal kita lihat prakteknya. Semoga aja hit. Tapi kalau didukung dengan teknikalnya, saya rasa ada potensi kayak gitu. Kamis, Jumat kalau misalkan dia tidak berhasil breakout, karena resisten cukup kuat ya. Ada resisten klasik yang cukup kuat 6115 sampai 6130, ditambah dengan resisten downtrend ini. Tuh ada dua resisten ketemu lah di situ. Jadi ya kalau bisa breakout bagus sekali. Bakal bisa bullish lebih cepat ya. Tapi kalau misalkan dia belum bisa breakout, mungkin ada potensi untuk turun lagi ke sekitar 60-60 sampai 60-50. Atau 60-70 udah cukup, besok kita lihat aja. Dan juga sekarang juga di atas resisten ya, 6100 itu. Jadi di atas support maksudnya, karena ada support 6100 ya. Ada banyak lah supportnya ini. Kalau kita pakai time frame kecil bahkan lebih banyak lagi. Tapi ya kita buat patokan aja. Untuk sekarang berhubung posisi di 6108 ya, supportnya ada di 6100. Setelah itu 6060 sampai 6050 untuk support saat ini. Kalau misalkan dia jebol, ya ada potensi ke support uptrend channelnya ini, yang garis ini ya. Mungkin besok di area berapa nih, sekitar 6020-an lah sampai 6000, seperti itu. Tapi kalau misalkan dia besok berhasil breakout arahnya ke atas, resistennya 6115 sampai 6130. Kalau breakout lanjut bisa ke sekitar 6170-an. Kalau breakout lagi bisa ke 6250-an di sini, seperti itu. Kalau dilihat dari flow asingnya ya, di mana saham-saham blue chip kita diakumulasi, asing juga net buy terus, saya rasa potensi untuk breakdown ke bawah itu lebih kecil kalau dilihat keadaannya seperti ini. Kalau misalkan saya lihat asing masif distribusi, asing net sell terus di blue chip kita, saham-saham big cap kita, saya pun juga bakal hati-hati juga dengan keadaan ini. Tapi dilihat dengan view yang ada, saya rasa arahnya itu ke atas. Cuman ini baru berkonsolidasi. Ya mungkin uptrendnya mulai besok Oktober, November, Desember gitu bisa ya. Tapi memang saat ini dia masih sideways dan juga konsolidasi. Tapi kalau misalkan kita tahu arahnya ke atas, itu artinya adalah ketika ada merah, manfaatkan untuk beli. Seperti itu. Jadi kalau misalkan besok Kamis atau Jumat dia merah, IHSG merah, saham-saham pada kena merah juga, incer tuh mau beli saham apa. Nah, antri aja di support-supportnya, atau HK dekat support juga gak masalah. Yang penting itu kalau se-view saya ya, IHSG ini arahnya harusnya bullish. Dilihat dari inflow asing, blue chip dan lain sebagainya harusnya bullish. Cuman menunggu waktunya aja. Jadi kalau merah itu untuk beli. Berbeda dengan keadaan ya, kalau misalkan sekarang ini asing tuh outflow terus, asing uangnya keluar terus, tambah blue chip kita dijualin terus. Nah, kalau saya rasa sih kalau keadaannya seperti itu ya, ketika hijau malah manfaatkan untuk sell on strength. Jadi jual bersihin porto, nanti saatnya dia drop, markdown, nah kita ada posisi full cash-nya tinggal serok di bawah gitu. Jadi untuk sekarang
tinggal menunggu bullish saja, apalagi juga tambah kondusif juga IHSG. Bank BRI juga right isunya sudah kelar, tinggal tanggal 27-nya ya cumnya kalau nggak salah. Terus juga bulan September juga udah mau kelar, yang katanya siklusnya sangat jelek ya. Tuh, nanti tinggal kita lihat aja, tinggal sisa 1 minggu seperti itu. Jadi sama, tetap pesannya, mau bullish, bearish, sideways, mau tren apapun harus batasi resikonya seperti itu. Cuman memang kalau misalkan IHSG dalam keadaan bullish ya, pasti bakalan lebih enak untuk cari cuan. Jadi nanti ketika udah terkonfirmasi bullish, IHSG membuat higher high, higher low, higher high, higher low alias uptrend ya. Nah, di situ kita boleh agresif. Seperti itu. Tapi kalau masih sideways, konsolidasi kayak gini, lebih baik digunakan untuk mengisi porto. Nanti ketika bullish, nah tinggal panen di atas, bukan malah kejar-kejaran waktu hijau ya. Seperti itu. Untuk IHSG, support-support resisten-resisten tadi bisa digunakan untuk patokannya. Langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Bank BRI. Yang hari ini flow-nya bagus sekali ya. Dan right isunya sudah kelar. Tapi kalau nggak salah cum date-nya sih tanggal 27. Nanti tinggal kita lihat aja. Oke, hari ini BBRI di net buy juga ya, cukup besar 250 miliar. Setelah kemarin dia di net sell terus, hari ini akhirnya dia di net buy. Ini kalau menurut saya beruntung banget nih yang beli kemarin ya di harga 3.500. Itu harga termurah kalau menurut saya. Tinggal pasang stop loss under itu aja. Dan posisi sekarang ya, si BBRI ini kena resisten ya dia ya. Di area sini sekitar 3.600-an gini. Nah, sebelumnya kan di sini support, terus dia akhirnya breakdown ke bawah. Nah, ini dia baru retest. Kalau misalkan dia besok breakout 3.160, saya rasa itu bakalan bagus banget. Tapi kalau ternyata dia tidak berhasil lalu turun lagi, nah itu yang baru bahaya kalau dia membuat new low lagi. Tapi kalau dilihat dari flow asingnya hari ini dan volumenya yang ada, harusnya sih ini tinggal tunggu breakout aja seperti itu. Kalau misalkan breakout pun dia juga bisa divergent ya, regular bullish. Jadi harga ke bawah sedangkan indikatornya ke atas. Mau tarik dari sini juga boleh. Ini indikator ke atas kalau dia sampai golden cross, tapi harganya ke bawah. Dengan target divergent ada di sini. Sekitar sinilah area-area 4.000-an target divergentnya dia. Itu artinya nanti ketika BBRI berhasil golden cross, targetnya ada di sekitar 4.000. Nah, tapi jelas ya kalau misalkan dia sampai ke 4.000, dia bakalan breakout dari falling wedge-nya ini, falling wedge besar ini. Ini kan dia dalam pattern falling wedge ya. Kalau dia sampai ke 4.000 kan berarti sampai ke sini tuh. Artinya dia breakout dari falling wedge. Dan targetnya sih kalau dari falling wedge ya itu bisa sampai sini sebenarnya 4.600-an. Atau di sini dulu resisten dekatnya 4.300. Seperti itu. Jadi kira-kira itu mapnya Bank BRI ya. Kalau arahnya ke atas, kalau dia berhasil breakout 3.600, lanjut ini ada resisten di sini 3.700. Kalau breakout lagi targetnya di sini sekitar 3.950 sampai 4.000. Kalau breakout baru ke 4.300-an, 4.250 sampai 4.300. Kalau breakout lagi baru ke sini saya rasa sekitar 4.600-an seperti itu. Cukup menarik. Dan resiko pun masih kecil juga ya. Kalau misalkan dia jebol low, tinggal out dulu aja. Karena dia bakal making new low. Yang penting ini sih, kalau misalkan dia daily-nya sampai golden cross, terkonfirmasi divergent, cakep banget ini pasti Bank BRI. Dan dilihat dari hajatannya sudah kelar, harusnya bagus Bank BRI ini. Oke, hari ini asing ada inflow. Tanggal 22 ya. Asing inflow-nya besar 250 miliar, tapi malah terjadi distribusi yang besar. Tuh, nggak masalah sih ngikutin flow-nya aja. Ini ya, bandar movement-nya turun, tapi foreign flow-nya ada spike naik seperti itu. Bandar movement-nya pun juga masih oke kok, setahu saya. Oh enggak, ternyata dia udah mau sampai bottoming lagi. Ya mungkin bisa reakumulasi juga untuk Bank BRI ini. Seperti itu. Atau mungkin bandarnya kemarin dia take profit dulu ya buat nebus ride-nya karena modalnya juga cukup lumayan. Tuh, yang penting kita ngikutin teknikal aja. Kalau misalkan bagus ya arahnya ke 4.000-an. Tapi kalau ternyata dia breakdown bikin new low, lebih baik bisa exit dulu. Atau enggak bisa kalau masih ada dana ya bisa cicil sampai 3.400-an di sekitar sini. 3.300 3.400. Seperti itu.
Itu untuk Bank BRI. Lanjut coba kita cek BCA belum breakout, Telkom kemarin udah bahas, kita coba cek Akra mungkin ya. Atau buka dulu, Bukalapak deh, siapa tahu kita menemukan hal yang menarik ya. Bukalapak ini salah satu yang konsisten di akumulasi asing juga. Kalau teman-teman ngikutin cuan-cuan saham ya, setiap hari pasti tahu yang saya sebut di net buy asing terus tuh ya cuman itu aja gitu loh. Telkom, BBCA, Bukalapak, terus beberapa coal, batubara, BBRI kemarin di net sell terus tapi mulai di net buy. Jadi sepertinya mulai ada perlawanan. Nah, Bukalapak juga ini dia berada di harga IPO ya. Kembali ke harga IPO. Nah, dulu yang teman-teman sampai oversubscribe tuh silahkan bisa beli di harga sekarang, harganya sama kayak waktu IPO. Oke, Bukalapak ini kemarin dia rebound dari 0,618 ya. Pas nyentuh sampai sana, dia low, high, low, ini membuat higher low, rebound dari 0,618. Candlenya pun bagus. Jadi harusnya ini arahnya ke atas. Arahnya kemana? Ke 875. 875 kalau misalkan bisa breakout, dia bakal cup handle. Seperti itu. Atau simpelnya dia membuat higher low. Higher low artinya kan dia berarti mulai uptrend ya. Nanti kalau misalkan dia konfirmasi breakout ini, tuh bisa kayak gini. Nah, ada dua potensi pattern kalau menurut saya ya di sini. Bisa bikin cup handle. Ini kan di sini. Nah, kalau cup handle artinya besok bakalan langsung breakout. Cup handle breakout itu kalau cup handle. Tapi kalau misalkan dia bikin ascending triangle artinya bisa satu kali lagi. Ini satu, ini dua, lalu yang ketiga baru breakout. Targetnya sama aja. Dan sebenarnya kalau menurut saya masih bagus sekali kok Bukalapak ini. Serius tinggal compare-nya pakai apa ya? Ya yang apple to apple lah. Ini kalau buat investasi saya rasa cocok gitu. Tinggal di riset lebih lanjut aja. Tapi saya pun juga lebih ngikutin apa ya, trennya teknologi lah. Suatu saat pasti bakal berubah ke sini juga kok. Indonesia ini kayak US ya, mulai yang memimpin saham-saham teknonya. Nah, jadi itu kalau misalkan teman-teman punya barang di bawah kemarin, saya rasa di hold aja karena untuk saat ini arahnya ke atas untuk Bukalapak ini seperti itu. Kalau misalkan dia bisa breakout 875, targetnya bisa ke sini. Entah dia cup handle atau ascending triangle, sama-sama targetnya ke sini sekitar 940 pas sampai ke resistennya. Ini kalau misalkan dia breakout lagi bisa double bottom, baru targetnya agak lumayan seperti itu. Untuk sekarang ini, jadi kalau misalkan teman-teman punya barang di bawah mau fast trade ya, bisa trailing stop dulu deket 875 itu. Tapi kalau breakout hold keras. Atau kalau teman-teman belum punya barang, kalau mau buy before breakout bisa beli di sini sekitar berapa tadi? Kita pakai Fibonacci aja. Nah, ini supportnya 835 sampai 845 ini untuk support terdekatnya. Tuh, atau kalau mau buy on breakout ya tunggu dia breakout sini, breakout 875, retest. Nah, silahkan masuk di situ. Nanti ada potensi naiknya seperti itu. Cukup menarik karena ini diakumulasi terus sama asingnya yang dia habis short sell di sini ya. Dia ditarik terus akhirnya dia short terus dikumpulin lagi barangnya di bawah. Tuh. Hari ini juga ada akumulasi, kelihatan diakumulasi terus Bukalapak ini. Cuman waktu diguyur aja dia distribusinya. Tapi untuk sekarang akumulasi terus. Ini juga foreign flow-nya naik tinggi, bandar movement-nya juga mulai naik lagi. Seperti hari ini pun juga ada akumulasi. Cukup menarik sih ini kalau mau dibuat hold ya. Kalau menurut saya apalagi sekarang ini harga murah-murahnya. All time low-nya kan di sini 775 ini. Sekarang dia baru 850. Pahit-pahitnya ya kita pakai stop loss di bawah all time low aja cuman berapa nih? Nah, misalkan bawah 775 ya, 760 lah, cuman 10% untuk investasi menurut saya masih oke sekali kalau menurut saya seperti itu. Cuman memang jelas untuk keuangannya masih belum bagus. Tapi kan juga katanya kalau misalkan saham-saham digital, terus juga startup dan lain sebagainya itu kan menghitungannya pakai PEG ratio ya, price earning growth ratio. Jadi melihat pertumbuhan dari pendapatannya. Dan kalau nggak salah kemarin terakhir pendapatannya Bukalapak itu tumbuh. Atau mungkin kalau misalkan lebih lengkapnya teman-teman bisa riset sendiri, bedah laporan keuangannya, bandingkan ke belakang arahnya kemana, seperti itu. Cukup menarik, tapi kalau menurut saya Bukalapak ini bagus, harusnya lanjut kita ke Akra. Nah, ini udah agak lancar ya ini ya IndiHome. Nggak kayak kemarin ya. Oke. Cukup menarik Akra. Kita tunggu dulu volumenya.
Ini kayaknya yang lemot trading view-nya ini. Nah, oke. Hari ini volumenya bagus juga. Jadi kemarin ya, terakhir Akra ini membuat tracing wedge, lalu dia breakdown dengan volume yang cukup besar, tapi bagusnya langsung ada yang cover. Dia cuma sampai sini doang, 3650 ini. Area support juga, sebelumnya resisten. Lalu setelah itu dia rebound dengan volume yang oke, artinya buangan ini udah ada yang cover ya. Dan tidak membuat low baru, arahnya ke atas. Ini juga ke atas, dan dari ini akhirnya ke atas lagi. Mungkin kalau misalkan kita agak imajinasi ya, imajiner, nah ini bisa bikin cup handle juga di sini. Ini cup, lalu ini handle, walaupun nggak begitu rapi ya. Dengan target dari cup handle ada di sini. Agak maksa sih sebenarnya, cuman ya mungkin bisa juga sekitar 4180 untuk target dari cup handle-nya. Nah, ntar saya pengen lihat ke belakang untuk si Akra ini. Wah, memang baru agak lemot ini. Yang pasti Akra ini masih saham uptrend kalau menurut saya. LQ45 juga mau bagus lagi. Jadi ya saatnya saham-saham kayak gini mulai manggung kalau menurut saya. Seperti itu. Tuh. Teman-teman kalau misalkan mau swing bisa aja pakai trend following ya, masuk di dekat MA5 MA20 yang warna hijau ini. Teman-teman tinggal set MA20 masuk di sana terus sudah swing terus sampai dia jebol MA atau closing di bawah MA20. Untuk sekarang posisi support ada di sini sekitar 3940 sampai 3900. Kalau misalkan mau masuk bisa masuk di sana. Hari ini juga kena resisten psikologis ya. Itu area 4000, sebelumnya di sini juga resisten. Jadi area cukup kuat ini, harusnya sih bisa turun dulu. Tapi kita lihat aja kalau misalkan besok dia breakout dengan volume besar, saya rasa itu bakalan valid seperti itu. Dia juga pernah dijual tinggi ya untuk si Akra ini, memang baru melemah dari lama. Tinggal kita lihat aja bisa comeback sampai mana. Tuh. Oke, cakep ternyata ini ya. Nih, di sini dia cup handle, ini cup, lalu handle setengah jalan, retest pas di area cup handle-nya. Terus dia jalan lagi. Apakah dia mau mengejar target cup handle-nya? Bisa juga ya kalau cup handle besarnya. Itu sampai ke sekitar sini, sekitar 4640. Ini ya cup handle-nya kalau teman-teman belum lihat. Maski 3. Nah, nih. Ini cup handle, lalu dia breakout, retest satu kali, jalan lagi, retest lagi di area demand. Terus akhirnya dia jalan. Cukup menarik. Bisa target sampai ke sini nih kalau dari cup handle-nya dia ya. Tapi ini hanya target, sekedar target ya. Bisa hit, bisa enggak, buat patokan aja. Tapi kebanyakan hit sih. Tinggal kita lihat aja nanti. Tuh. Resisten tadi 4000. Terus kalau misalkan breakout di sini sekitar 4300. Ini ada resisten juga ya, zaman dulunya. Cukup menarik untuk si Akra ini. Bisa kalau udah punya barang bisa hold aja. Kalau belum punya barang bisa beli 3900 atau tunggu dia breakout 4000 lalu retest. Nah, itu bakalan cakep. Dia juga mau golden cross, harusnya masih oke. Trend masih bagus juga, akumulasi masih bagus juga. Terus juga foreign flow-nya juga bagus juga. Menarik Akra ini, bisa dipantau ya. Kalau pengen punya minyak-minyakan. Lanjut, coba kita cek PTBA yang hari ini juga dibeli oleh asing. Nah, setelah kemarin dia breakout dari dari inverted head and shoulder. Ntar ini baru lemot ini. Coret-coretan saya nggak keluar. Nah, ini ya, kemarin kan dia ada inverted head and shoulder. Saya kira dia udah breakout PTBA ini. Cuman gara-gara kemarin marketnya kurang bagus, akhirnya dia turun meretest downtrend channelnya lagi. Tapi nggak nyungsep ya, ini waktu dia kena sampai sini nih. Akhirnya kemarin candle-nya bagus dan hari ini jalan juga, seperti itu. Dia kalau misalkan dead cross pun nggak ada divergent, artinya sehat koreksinya. Dan sekarang bakal uji neckline lagi area resisten yang cukup kuat. Itu di sekitar sini, 2350 sampai 2400. Kalau misalkan dia bisa breakout dengan volume yang besar, saya rasa itu bakalan cakep. Dan yaudah, PTBA arahnya ke atas. Tapi kalau misalkan dia belum berhasil breakout, bisa hati-hati dulu. Tapi kalau dilihat dari flow, akumulasi, katalis dan lain sebagainya, ini cuma tinggal menunggu waktu aja. Tinggal sabar-sabaran PTBA breakout 4000. Nanti kalau dia breakout 4000 ya target inverted head and shoulder. Menarik lah
Ini saya rasa pun juga di hold sampai tahun depan juga nggak masalah ya, sampai dia bagi dividen. Pasti nanti dividennya besar sekali melihat batu bara yang sudah mahal ya sekarang harga batu baranya. Walaupun dia juga penjualan banyak ke dalam negeri, tapi ada yang keluar negeri juga. Target sekitar sini, sekitar 2.800-an. Seperti itu. Itu dari inverted and shoulder-nya. Tapi kalau dia membentuk tren, bisa di-keep sampai trennya rusak. Seperti itu. Salah satu sektor yang menarik kalau menurut saya batu bara ini, teman-teman tinggal punya salah satu aja. Misalkan mau PTBA, Adaro, ITMG, Indi, tinggal pilih yang menurut teman-teman paling bagus potensinya. Entah dari technical analysis, dari fundamental analysis, silahkan dicek dulu. Seperti itu. Hari ini juga masih ada big akumulasi untuk si PTBA ini, kelihatan ya dia diakumulasi terus. Bandar movementnya juga bagus, foreign flow-nya juga bagus. Bagus sih ini, salah satu sektor yang bagus. Sayang kalau misalkan nggak punya ya. Batu bara, konstruksi itu wajib punya. Kalau menurut saya wajib. Kalau teman-teman swing trader ya, swing trader atau entah apalah, itu wajib punya kalau menurut saya sektor yang harus punya. Seperti itu. Konstruksinya yaitu yang Wika, Adi atau PTPP. Kalau WSKT agak mengkhawatirkan. Tapi ya bisa di reset sendirilah kira-kira itu. Oke, itu untuk PTBA. Lanjut coba kita cek CTRA kemarin udah ya. LSIP mungkin ya, London Sumatera. Ini dia saham CPO. Saya nggak ngikutin untuk harga CPO ya, karena menurut saya saham-saham CPO itu agak lemot, jadi saya kurang suka. Tapi ini cuman sekedar suka nggak suka aja ya teman-teman ya, jangan langsung wah CCS bilang CPO jelek, jangan beli, jangan kayak gitu juga. Itu kan kembali ke style masing-masing. Ada orang yang suka CPO, ada yang suka itu dan lain sebagainya, macam-macam lah. Tuh, saya nggak ngecek harga CPO-nya ya, kita lihat teknikalnya aja untuk si LSIP ini. Hari ini LSIP naik 2,87% dengan volume yang ada, tidak banyak, tidak sedikit, tapi ada kalau menurut saya. Dan dia kemarin sudah rebound dari area kuatnya, ini area demand ini. Sempat false ya, sempat false break agak dalam di sini, lalu akhirnya berhasil rebound lagi. Bagus sebenarnya, dia baru meretest area demand baru. Nih ya, setelah dia di sini kan crash corona tuh. Crash corona mencoba reversal, di sini dia cup handle juga, cup handle breakout, sepertinya udah hit target untuk cup handle-nya, tapi dia meretest area demand baru karena sebelumnya belum diretest. Sebelumnya kan sini area supply ya, lalu dia breakout, sekarang jadi area demand, belum pernah diretest sama sekali, akhirnya dia turun, false break, mantul, seperti itu. Untuk sekarang harga sangat murah harusnya LSIP. Ini murahnya berdasarkan teknikal ya, kalau menurut saya, karena dia berada di area demand. Tuh, tinggal teman-teman bisa pasang stop loss di sini aja, di bawahnya 1035 atau 1025, atau amannya ya pasang stop loss di bawah 1000. Itu ada support psikologis juga. Tuh, ini gapnya udah ketutup ya, aman berarti. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen masuk LSIP buat swing ya, ini bisa buy on weakness di area-area ini. Sekitar 1075 bisa cicil lah sampai ke bawah gitu, sampai 1025 misalkan. Nanti tinggal tunggu rebound aja. Harusnya sih rebound kalau misalkan CPO yang nggak aneh-aneh ya, karena ini di area demand. Kecuali dia breakdown dengan volume besar, wajib exit. Tuh tinggal pasang stop loss di bawah 1000 seperti itu. Untuk akumulasi nggak kelihatan ya si LSIP ini, cuman foreign flow-nya lumayan menarik, tapi saya nggak tahu juga ini bandarnya asing atau lokal. Setahu saya sih bukan asing ya, tapi nggak tahu juga CMIIW, correct me if I'm wrong. Tapi untuk akumnya dari indikator ini belum kelihatan, tapi bisa juga ya, apakah kelihatan distri itu bisa kelihatan, bisa akum juga di baliknya, karena bandar pun bisa mengakumulasi menggunakan banyak broker. Jadi memang harus dicek lebih detail kalau misalkan mau hasil yang sempurna ya. Tapi karena ini konten cepat, ya saya seadanya aja seperti itu. Saya cuma menggunakan indikator-indikator yang membantu. Cukup menarik untuk harga sekarang ya, untuk si LSIP ini. Kalau misalkan CPO-nya bagus, nah itu bisa dijadikan untuk buy lah, seperti itu. Untuk LSIP, lanjut coba kita cek yang merah-merah. Barangkali ada yang mau dicek. Apa nih? Primary belum jalan doang ya, Excel juga. ITMG boleh deh, ITMG deh, biar nemenin si PTBA tadi ya.
Oke, ITMG naik 2,54% ya. Dia kemarin turun, ini juga coret-coretan saya belum muncul, tunggu sebentar. Nah, dia kemarin turun, lalu kena supportnya area 17 ribuan, 17.400. Di sini kan sebelumnya resisten. Ini memang bukan support yang terlalu kuat sih, tapi kebetulan bisa menahan penurunan kemarin, ya. Sebelumnya di sini resisten, di sini dia breakout sampai ngegap, akhirnya dia nutup gap dulu dan rebound. Di gap itu ada banyak demand seperti itu. Hari ini bagus, volumenya besar, cuman memang asingnya malah jualan. Tapi ya nggak masalah juga, selama teknikal bagus tuh nggak masalah kok. Karena ya itulah, bisa diatur-atur juga kalau yang kayak gitu ya. Akumulasi dilihatin distribusi dilihatin akumulasi, itu bisa diatur seperti itu. Arah masih jauh harusnya untuk ITMG ini. Karena kalau misalkan dicek dari cup handle besarnya ya, dia udah breakout, itu area 15.000 sampai 16.000. Kemarin sempat di retest sekali lagi dan akhirnya sudah loncat tinggi. Seperti itu. Untuk arahnya sekarang dia bakal ngeretest area resist lagi, itu sekitar 18.500 ya. Sebelumnya di sini resist, kemarin juga kena dan akhirnya turun. Dan itu sekarang dia berada di range sekitar sini 17.500-an sampai 18.000. Artinya apa? Kalau teman-teman mau entry buy on weakness bisa di dekat 17.500-an. Tapi kalau misalkan teman-teman mau buy on breakout, bisa tunggu setelah dia breakout 18.500 dengan volume yang besar. Sama kayak si PTBA, katalisnya bagus, semuanya bagus lah. Ini salah satu sektor yang nggak bisa dilewatkan juga kalau menurut saya. Nah, dilihat dalamnya hari ini tidak ada. Hari ini small distribution ya, malah netral. Tapi pada movementnya masih bagus kok, masih surplus akumulasinya dibandingkan distribusinya. Foreign flow-nya pun juga bagus, nggak bisa bohong seperti itu. Trennya juga masih bagus. Ini saham uptrend untuk saat ini ya. Dia udah breakout downtrend channel, dia juga di atas moving average, membuat higher low ke higher high. Dah ini lolos kriteria uptrend. Bagus lah buat swing yang kayak gini. Tinggal kalau masuk, kalau koreksi bisa masuk aja seperti itu. Oke, itu untuk ITMG. Lanjut coba kita cek BABP mungkin ya, yang sepertinya sudah jump ini, jump date dari RI nya, karena harganya udah 310-an atau belum nih, emang harga segitu lama nggak saya pantau. Oh, kayaknya memang harganya segini ya. Ya itulah. Untuk saat ini BABP berada di area demand ya sebenarnya ya. Nih di deket-deket sini, dan dia sudah membuat low baru. Agak serem sih sebenarnya. Hari ini volumenya juga membesar. Artinya waktu dia nge-break ada volumenya untuk si BABP itu. Kenapa ketika breakout atau breakdown itu butuh volume yang besar? Karena itu bakal memvalidasi kalau area itu sudah di break. Ibaratkan gini, kalau misalkan resisten harusnya kan supply banyak di sana ya. Artinya banyak yang jualan di sana. Kalau misalkan dia di break, artinya yang jualan itu kan dimakan semua tuh. Nah, makanya terjadi volume besar. Sama kayak support ketika dia breakdown, kalau volumenya besar artinya banyak yang antri beli di sana, tapi dijebol, artinya demand-nya dimakan semua dan ya udah demand-nya habis, langsung jadi supply seperti itu. Masih 50-50, belum kelihatan BABP ini kalau menurut saya. Dia sekarang berada di area krusial aja sih, tapi udah breakdown low ya, cuman volumenya belum memvalidasi kalau menurut saya. Kalau misalkan dia golden cross bisa cakep sebenarnya ya, kalau sampai golden cross, karena ini harga ke atas tapi indikator ke bawah. Kalau berhasil golden cross, histogramnya udah menguat pelan-pelan, tapi masih belum ada pergerakan signifikan. Untuk support terdekat sekarang berarti ada di bentar, deket-deketnya udah jebol semua soalnya. Nih kayaknya semakin banyak trader yang menggunakan trading view ini, jadi lemot nih trading view nih. Nah, kita lihat dalamnya dulu aja. Hari ini ada big distribusi, di big distribusi ya. Terus ini moving average-nya pun juga mau dead cross, artinya dia bakal jadi saham downtrend kalau sampai dead cross seperti itu. Batasi resiko aja sih kalau menurut saya. Untuk worst case skenario bisa ke 260-an, itu bakal jadi area kuat di sana ya, karena sebelumnya dia juga rebound dari sana. Tapi untuk sekarang support terdekatnya ada di sekitar sini, udah jebol
300 ya, 300-an lah. 300 itu ada support psikologis juga. Sebelumnya juga neckline double top walaupun double bottom sorry. Walaupun sebenarnya ada di 290-an. Ya 290-an sampai 300. Itu untuk support terdekatnya si BABP. Untuk RI-nya saya nggak tahu juga. Saya nggak ngikutin juga. Jadi pakai TA-nya aja seperti itu. Itu untuk BABP. Lanjut coba kita cek Unilever. Nah, ini kayaknya seru nih. Semakin banyak yang membuli, semakin dia marah nih. Bandarnya terhina kayaknya. Oke, lumayan menarik ya. Hari ini naik dengan volume besar si Unilever ini. Karena memang dia juga udah divergent sebenarnya. Harga ke bawah terus tapi indikator ke samping malah cenderung ke atas. Kemarin sempat dead cross, lalu hari ini sudah golden cross lagi dengan volume yang besar. Cukup menarik ya, ini Unilever ini. Cukup menarik. Cuman seremnya adalah dia belum ada konfirmasi. Bisa aja ini dead cat bounce, meretest support resisten. Support become resistant. Ini kan sebelumnya di sini kan area support ya. Di sini dia rebound. Nah, nih di sini kan dia support, terus rebound, terus breakdown. Nah ini retest. Kalau misalkan dia berhasil breakout area 4050 lah, closing di atas 4050 itu bakalan bagus. Kalau dia berhasil closing di atas sana. Tapi kalau misalkan belum closing di sana, lebih baik jangan entry dulu. Bisa aja ini cuman gara-gara dia kemarin hammer ya, hammer terus hari ini melanjutkan hammer kemarin, meretest area resisten. Kalau misalkan berhasil breakout di atas, closing di atas dengan volume besar, itu bisa mulai dipantau Unilever karena dia break high. Belum break high sih, break high-nya di sini 4.300. Mungkin mau reversal, barangkali bisa ya. Ini Unilever, ini dia mau bikin inverted and shoulder. Kalau yang saya lihat shoulder kiri, ini headnya. Nanti calon dia bikin shoulder kanan sekali lagi. Lebih baik masuk waktu shoulder kanan aja kalau aman ya, kalau menurut saya. Jangan masuk dulu. Atau kalau teman-teman kemarin serok di hammer ini, nah ini bisa mulai trailing stop kalau misalkan dia besok nggak bisa breakout dari 4050. Karena takutnya ini hanya meretest support. Yang sebelumnya support, breakdown, jadi resisten. Sama kayak kalau di atas ya, breakout, retest, baru naik lagi. Nah ini takutnya breakdown, retest, turun dalam, itu takutnya seperti itu. Kita lihat aja nanti kira-kira bagaimana untuk si Unilever ini. Yang penting jangan masuk dulu di area resist, tunggu dia breakout dan validasi menjadi support. Di dalamnya juga distribusinya masih masif sekali. Distribusinya masih terus-terusan, masih downtrend line. Dia juga meretest EMA 20. AC-nya juga, wah ini ternyata parah ini. Yang sebelumnya sempat kumpulin ya dari 3 Februari. Tadi sempat spike ke atas asingnya. Nah, di sini kan Unilever mulai dikumpulin tuh. Dari 2 Februari 2021 sampai sini. Saya kira juga waktu itu mau reversal loh Unilever, mulai ada yang ngumpulin barang itu. Tapi ternyata jualannya sekarang sudah apa ya? Sudah surplus, sudah defisit lah akumulasinya. Gitu. Jadi lebih baik jangan apa ya? Jangan menangkap pisau jatuh deh. Kita lihat dulu aja. Pasti kalau dia reversal pasti kelihatan. Saham seberat ini tuh pasti kelihatan. Gak mungkin saham kayak gini, saham Unilever ya market cap besar gitu, dia reversal cuman nyentuh bawah langsung naik gitu, gak mungkin. Biasanya nanti dia turun dulu, validasi area demand, terus habis itu naik, terus bikin pattern, entah cup handle, inverted and shoulder, double bottom, triple bottom. Nah itu nanti pasti kelihatan. Jadi lebih baik gak usah buru-buru deh. Kita tunggu aja untuk si Unilever ini, karena dia masih konsisten membuat new low seperti itu. Untuk Unilever, lanjut coba kita cek apa nih. Kita coba cek yang merah-merah dulu aja. Lanjut ke yang merah-merah, barangkali ada yang menarik. Oke, DMMX ya. DMMX turunnya lumayan, sudah 5%. Dan dia sudah jebol dari area toleransi saya. Nah ini agak serem sebenarnya DMMX. Kita lihat volumenya dulu ya. Saya nggak mantau DMMX soalnya seharian sudah tidak masuk watchlist. Karena yang namanya sektor rotasi itu pasti ada pindah ke rotasi lain.
Oke, nah ini sebenarnya kurang bagus kalau menurut saya dia mimic ini. Tapi masih ada lumayan bagusnya sih. Dia ada yang ngakum, ada yang ngumpulin barang hari ini. Cuman dari TA-nya sudah kurang bagus kalau menurut saya. Dia breakdown base dengan volume yang besar. Tuh. Harusnya kan ini kan yang saya kotak ini kan base-nya dia konsol ya. Low, high, low, high, low. Nah, ini dia sudah breakdown dengan volume yang besar. Tuh. Di sini pun dia juga bisa double top ya, ini dengan neckline 3000-an ini. Top 1, top 2. Terus kalau misalkan dia jebol, ya targetnya sesuai double top itu. Tapi agak bakalan serem untuk saham kayak gini ya. Saham yang naiknya ngebut, pasti ketika fasenya koreksi bakalan ngebut juga. Jadi yang penting jangan sampai kena cuci piring teman-teman. Lebih baik sih kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi, nggak usah masuk dulu untuk DMMX. Yang punya barang lebih baik sih keluar dulu. Atau kalau mau nunggu konfirmasi juga silahkan. Konfirmasinya kapan? Ketika dia membuat lower high sama lower low. Kalau dia udah bikin lower high sama lower low, udah itu wajib exit sih. Seperti itu. Nih, dia breakdownnya volume besar ya. Waktu breakdown support volume besar, habis itu juga dilanjutkan dengan volume besar lagi. Lebih baik hindari dulu aja. Atau kalau misalkan ini ternyata bearish trap ya, bull trap sorry, dia mau bullish lagi tapi dibikin turun dulu ya, nanti kita lihat dulu aja. Yang penting hindari dulu karena keadaan dia kayak gini ya, breakdown area base dengan volume yang besar. Yang kemarin last defense-nya di sini 2910 nih, dia jebol volumenya besar. Sisi bagusnya ini juga masih sisi jelek ya. Dia jebol EMA 20, EMA 50 karena waktu dia rally itu di atas EMA 20 terus, artinya memang strong uptrend. Tapi sekarang dia udah jebol EMA 20 dan EMA 50. EMA 20 nya pun juga udah mengarah ke bawah. Satu-satunya sisi yang bagus cuman ini, hari ini ada yang nampungin barangnya si TF ini. Tapi ya itu ya, kita tetap ngikutin technical analysis aja. Karena kalau kita ngikutin bandar doang tanpa technical analysis, siap-siap nyangkut itu. Misalkan nih, anggap nih ini bener-bener si bandar ya, TF ini ya, dia nampungin hari ini. Terus dia masih banyak tuh dananya mau nampungin lagi. Kalau dia turunin sampai 1400, apa ya kita mau ngikutin? Ya enggak kan. Jadi tetap stick ke TA aja. Bandarmologi, volume itu untuk konfirmasi, dan TA itu tapi yang paling penting tuh untuk trading. Kan bisa juga, udah kumpulin dulu deh buat naikin tahun depan. Apa teman-teman mau ikut nungguin? Kalau mau ikut nungguin ya silahkan gitu. Tapi kalau misalkan saya sih nggak mau ya. Nggak efisien modalnya. Seperti itu. Batasi resiko aja untuk si DMMX. Untuk DMMX, lanjut coba kita cek. Kita coba cek yang hijau-hijau. Barangkali ada yang bisa dibahas. Wow, cukup menarik nih, ada loh nih. Kita coba dari TBIG dulu aja. Tebik. Oke, ini yang kemarin saya maksud ya, ketika saya bahas TBIG waktu di sini, waktu dia habis rebound dari trennya ini memang harga termurahnya waktu di sini karena dia deket dari uptrend channelnya ya. Terus kelihatan juga untuk sahabatnya Pak Sandiaga Uno kelihatan uget-uget lagi. Ada TBIG, MPMX, AGI, terus juga SRTG sendiri, itu cukup menarik. TBIG pun juga salah satu sektor yang bagus ya, infrastruktur juga baru pada oke juga. Juga LQ45 kalau nggak salah, saya lupa, tapi TBIG ini nggak tahu ya, CMIUW. Yang jelas satu, dia masih uptrend. Ini saham uptrend ya, kelihatan trennya mau pakai moving average, walaupun moving average-nya mulai menyempit, tapi trennya masih bagus. Terus juga ada potensi membuat yang namanya hidden bullish divergence. Harga ke atas sedangkan indikator ke bawah. Dia udah golden cross. Artinya apa? Artinya tren akan berlanjut. Buat teman-teman yang kemarin beli di 3000-an, 2900 sampai 3000-an lah, dekat-dekat sama trend line ini, lebih baik hold aja. Kalau misalkan dia bisa breakout sini 3240 ya, itu bakal ada double bottom dari si TBIG ini di sini ya. 3230-an ini. Ini bottom 1, lalu ini calon bottom 2. Kalau breakout targetnya setinggi ini, double bottomnya. Dan saya melihat ada potensi breakoutnya. Kalau menurut saya tinggal PR-nya all time high ini di 3400-an. Itu kalau breakout juga ya udah tinggal swing aja, ngikutin trend lainnya. Akumulasinya pun juga masih bagus ya.
dia diakumulasi kemarin-kemarin waktu di harga dekat trendline ini. Lalu ya masih kelihatan hari ini pun juga ada akumulasi. Ini juga volume bandar movementnya ke atas, asingnya juga ke atas, bandar volumenya juga masih bagus. Masih cukup menarik buat yang punya barang di bawah, apalagi 2.900-an ya atau 3.000, lebih baik hold aja. Tunggu dia, arahnya sih breakout 3.220 ini. Tapi buat teman-teman yang belum punya barang, lebih baik tunggu dia breakout dulu. Dia breakout dengan volume besar, retest, nah silakan beli di situ untuk diswingkan seperti itu. Itu untuk TBIC. Lanjut, coba kita cek MDKA juga rebound ya. Yang kemarin kita bahas ada potensi reboundnya juga. Terakhir kita cek Adaro. Yang ini udah ada di area resist nih. Cakep juga ini Adaro ini. Kalau misalkan dia sampai breakout ya dengan volume besar, dan itu semua orang pasti bakalan tahu kalau breakout, karena resisten kuat ini, breakoutnya harus volume besar. Oke. Adaro uji resisten lagi di area 1400, dan saya rasa validnya setelah dia minimal breakout 1410. 2 kali shadow kena sampai ke sana. Tapi kalau mau lebih aman lagi, ya lebih baik tunggu dia breakout sini 1430 sekalian. Tuh. Dia ada potensi bikin cup handle juga. Ini cup, lalu ini calon handle ya. Jadi kalau target cup handle-nya ada di sekitar sini. Area 1600-an. Sama aja sih sebenarnya. Kalau misalkan kita pakai ascending triangle juga sama aja. Sekitar sini juga. Sorry, kalau ascending triangle dari bawah. Nah, sekitar 1500-an, 1600-an juga. Yang jelas ini juga katalisnya bagus. Batu bara tahu sendiri teman-teman harganya berapa, dan ya itu bakal jadi katalis fundamental yang sangat bagus untuk Adaro. Pendapatannya juga bakal tinggi, dividennya pasti bakal mantap sekali. Untuk kemarin memang dia baru konsolidasi, tapi bagusnya adalah konsolidasinya Adaro ini selalu membuat new high. High, low. Ini low, high, higher low, higher high, higher low. Nah, ini nggak berhasil bikin higher high, tapi di sini dia berhasil bikin higher low. Nah, karena ini jadinya ini ada potensi bikin cup handle. Kalau misalkan dia besok bisa breakout 1410 ya, harusnya sih besok. Karena kalau misalkan nggak breakout besok ya dia bakal turun lagi. Tapi harusnya sih besok. Kalau dari firasat, bukan firasat sih, pattern adanya kayak gitu soalnya. Kalau cup handle pakai double bottom gitu juga aneh juga. Ascending triangle pun juga harusnya 3 kali. 1, 2, yang ketiga breakout. Tuh, tinggal kita lihat aja. Nah, buat teman-teman yang udah masuk di bawah ngikutin grup CCS juga waktu akum kemarin, waktu konsol kemarin, lebih baik hold aja. Nanti ketika dia breakout 1400, dah diamin, tinggal menghitung cuan dan nanti menghitung dividen. Menurut saya pun nggak masalah juga diambil dividennya kok si Adaro ini, karena perjalanan masih panjang kalau menurut saya untuk si Adaro ini ya. Ini kalau misalkan dia ke 1600, breakout 1600, nah ini ada cup handle yang lebih besar lagi. Ini ya, di sini ada cup. Lalu ini calon handle-nya dia. Kalau berhasil breakout 1600. Ini pun juga sebenarnya ya masih uptrend kalau dari coronanya dia kemarin tuh. Dan ya itulah, tapi ini resisten kuat sekali nih 1600 ini. Di sini dia area kuat lah ini pokoknya. 1600-an ini. Nah, gini. Kelihatan kan? Harga selalu bereaksi di sana. Itu bakalan jadi PR. Tapi ketika nanti dia berhasil breakout 1600-an ini dan average kita di 1200, bah, itu udah rasanya tenang gitu. Tinggal nyiapin warisan buat anak cucu. Seperti itu. Selama batu bara masih bagus, menurut saya masih boleh di hold, tapi juga ngikutin technical analisisnya aja. Volume juga bagus hari ini volumenya. Dan memang ya kemarin tuh butuh kesabaran aja, karena kalau beli waktu konsolidasi ya. Tapi saya pun lebih suka kayak gitu kok, beli waktu konsolidasi daripada breakout terus kejar-kejaran gitu. Lebih suka lihat yang potensial untuk breakout, masuk, diemin. Nanti ketika breakout ya udah kita tinggal siap-siap take profit dikala orang lain siap-siap untuk beli ya. Seperti itu. Itu PR-nya Adaro 1410. Kalau besok, hari besok ya, karena sekarang posisi di pucuk dan belum breakout. Kalau besok breakout dengan volume besar, fix valid. Ya mungkin volumenya bisa segini lah. Waktu 11 Juni ini, kalau dia volumenya bisa sebesar ini ya, karena ini resisten kuat harusnya besok kita lihat aja. Tuh, mungkin bisa juga skenario-nya seperti ini. Ada breakout, kena 1600, habis itu retest lagi 1400. Nah, teman-teman bisa masuk waktu yang di sini. Nanti nunggu dia membuat higher high seperti itu. Yang pasti bagus, saham batubara sektor yang salah satu yang bagus. Tinggal teman-teman pilih salah satu aja, dianalisa butuhnya yang seperti apa.
Tuh, dilihat dalamnya juga akumulasinya masih bagus, ada row ini. Bandar move on yang ke atas terus, sempat kemarin turun dulu. Ini malah enak yang kayak gini tuh sebenarnya. Bandar move on-nya dia bandarnya nggak pakai drama lah, maksudnya nggak pakai nipu-nipu distri juga distri aja, distribusi gitu. Akumulasi juga akumulasi aja sambil tarik kayak gitu. Jadi enak gitu. Ketika dia turun naik, nah, dan kalau kita lihat barangnya masih banyak di dalam. Tinggal tunggu break aja ini, harusnya bentar lagi, serius bentar lagi teman-teman. Gak bisa, kalau turun lagi aneh soalnya patternnya, kalau dia sampai turun lagi ya. Atau mungkin kalau dia mau turun lagi bisa aja bikin ascending triangle baru di sini. Nah, misalkan dia besok belum breakout, turun lagi ke sini, higher low, terus breakout gitu bisa. Atau kalau kita pakai yang ini ya, ascending triangle di sini harusnya sih besok breakout. Tinggal kita lihat aja besok ke depan, Kamis, Jumat atau Senin, harusnya sih Adaro sudah menentukan arah, entah turun sekali lagi atau langsung breakout seperti itu. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga yang mau join grupnya untuk bulan Oktober nanti bisa ikut. Tunggu infonya di besok weekend seperti itu. Sekian dari saya, salam cuan.